Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Satgas Pangan di Tibideksus Bareskrim Polri mengungkap kasus kecurangan takaran minyak goreng, minyak kita. Dalam upaya mempererat silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat selama bulan Ramadan, Polres Pulau Morotai menggelar tarawih keliling. Detasemen khusus 88 anti teror, Polri menyusun sejumlah langkah mitigasi terhadap potensi gangguan terorisme selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Berawal dari anak-anak dan remaja yang sempat kesulitan belajar mengaji, anggota Ditpolairut Polda Bali Bribka Jono mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di tempat tinggalnya di Perumahan Raya Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. TPQ yang diberi nama Ashifa sejak tahun 2005 ini mendapat apresiasi warga dan semakin banyak anak-anak yang belajar mengaji dan belajar ilmu agama. Bali, yang dikenal sebagai Pulau Dewata, adalah permadani yang kaya akan keberagaman agama. Di tengah dominasi Hindu Dharma, pulau ini juga menjadi rumah bagi komunitas Muslim, Kristen, Buddha, dan berbagai kepercayaan lainnya. Keberagaman ini bukan sekadar fakta demografis, tetapi juga bagian integral dari identitas budaya Bali. Berawal dari keprihatinan melihat anak-anak Muslim yang tinggal di Perumahan Raya Kampial kurang mendapatkan pendidikan agama yang cukup baik di sekolah maupun di perumahan. Bribka Jono, seorang personil Ditpolairut Polda Bali, tergugah hati nuraninya tentang pendidikan agama Islam yang didapat oleh anak-anak Muslim di wilayah Kuta Selatan. Bribka Jono mengajak warga Muslim di sana berniat membangun karakter anak-anak Muslim dengan bekal ilmu agama yang cukup, dan pada tahun 2010 berdirilah TPQ Ashifa di Perumahan Raya Kampial, Kuta Selatan, Badung. Bribka Jono adalah personil Subdit Patroli Airut Ditpolairut Polda Bali yang kesehariannya bertugas sebagai polisi Banjar atau polisi RW di wilayah Kuta Selatan, Badung, tergerak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah tempat tinggalnya dalam hal pendidikan agama Islam bagi anak-anak Muslim. Dengan bermodal niat yang tulus, Bribka Jono mulai mengajar pendidikan agama Islam seusai pulang tugas sebagai anggota Ditpolairut Polda Bali. Bribka Jono juga menggratiskan biaya kepada anak didiknya dengan harapan anak-anak bisa lebih rajin mengaji dan mendalami ilmu agama Islam. Dengan adanya TPQ Ashifa yang biayanya gratis, semoga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik untuk warga Muslim maupun lingkungan yang ada di Perumahan Raya Kampial. Anak-anak yang mengaji di TPQ Ashifa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan dasar ilmu agama dan akhlak yang mulia, sehingga berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana merajut toleransi antar umat beragama di Bali serta mendirikan TPQ dan mengajarkan anak-anak mengaji, kali ini kita telah terhubung dengan Bribka Jono, anggota Ditpolairut Polda Bali. Selamat sore Pak Jono. Selamat sore Pak. Pak Jono, selamat sore. Suaranya tidak terdengar Bapak. Selamat sore Pak Jono. Selamat sore Pak. Baik. Bapak, bagaimana kehidupan toleransi antar umat beragama di wilayah Anda? Selamat sore Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak? Bagaimana kehidupan toleransi antar umat beragama di wilayah Anda, Pak Jono? Ya, baik. Jadi alhamdulillah kami tinggal di ujung selatan Pulau Bali. Jadi di mana di tempat kami ini adalah tempatnya pariwisata, yang mana penduduk yang tinggal di tempat kami ini cukup heterogen dari berbagai macam latar belakang,
baik pendidikan, suku, dan agama. Dan alhamdulillah di tempat kami, terkhususnya di perumahan kami ini yang jumlahnya 600 kakak lebih, memang untuk mayoritas di sini adalah agama Hindu. Kami tergabung dalam wadah Sukaduka Raya Kampial, dan alhamdulillah untuk toleransi sangat baik sekali, yang mana setiap kegiatan kami, terutama untuk yang Muslim, apabila ada kegiatan, kami senantiasa mengundang dari keumatan yang lain. Bukan dalam hal ibadah, tetapi untuk hubungan baik antar sesama umat yang ada di perumahan kami. Demikian pula sebaliknya ketika ada dari keumatan Hindu maupun Kristen, Buddha mengadakan hari raya, kegiatan kami pun diundang dalam hal untuk eh, menjalin hubungan yang baik antar umat. Jadi sangat baik sekali toleransi di tempat kami. Baik, dapat diceritakan Bapak awal mula dari tahun 2005 Anda berinisiasi mendirikan TPQ, Pak? Jadi untuk tahun 2005 itu kami belum mempunyai tempat. Jadi anak-anak kami yang Muslim ini mengaji di rumahnya Bapak Almarhum Rusnan. Karena di sekolah itu kan, di sekolah yang anak-anak SD negeri maupun SMP itu tidak ada guru guru agamanya. Jadi dengan landasan itu kami, karena anak-anak mengaji di sana, kemudian tahun 2010 kami bersama-sama dengan warga, dengan para tokoh agama Muslim yang di sini, kami membeli suatu tempat untuk menjadikan TPQ yang kami beri nama yaitu TPQ Asyifa. Jadi mulai 2005 di rumah kita numpang di rumahnya Ustadz Almarhum Pak Rusnan. Kemudian 2010 kami alhamdulillah bisa mempunyai tempat untuk mengaji anak-anak kita. Baik, Pak. Bagaimana tanggapan dari warga tentang kegiatan Anda? Alhamdulillah tanggapan warga cukup baik karena tentunya yang pertama SPP-nya kami gratiskan Bapak. Jadi untuk SPP anak-anak ini kami gratiskan, mulai pendaftaran, SPP itu tidak ada biaya sama sekali. Cuman untuk seragam memang kami berikan kepada yang tidak mampu. Yang tidak mampu kami berikan gratis, tapi kalau untuk yang mampu untuk beli. Yang berikutnya tentunya sangat membantu dengan warga kami karena basicnya di sini adalah banyakkan pekerja wisata. Jadi terkadang orang tua itu tidak sempat mengantarkan anaknya untuk ngaji. Karena untuk ke masjid yang sentra di Nusa Dua itu, Masjid Agung Ibnu Battuta, ya sekitar cukup jauh, ya sekitar 10 sampai 15 menit dari perumahan kami. Jadi dengan adanya TPQ ini, kegiatan kami ini alhamdulillah sangat membantu warga Muslim terutama yang ada di perumahan kami. Baik, Pak. Dalam kegiatan ini Anda juga langsung turun untuk mengajar anak-anak mengaji, Pak? Ya betul. Jadi karena tentunya saya ketika ada waktu longgar, kami pulang dari kantor jam 3 dari kantor, yaitu dari Pelabuhan Benoa sampai di rumah sekitar setengah 4. Asar kan sekitar jam 4 kurang. Jadi setelah kami ya makan, lanjut kita bantu mengajar ngaji. Karena untuk guru ngajinya juga kita terbatas. Alhamdulillah jadi setiap sore kalau saya tidak ada kegiatan di kantor, ikut membantu mengajar mengaji anak-anak kami. Baik, dari manakah Anda menguasai ilmu religius sehingga dapat diamalkan ilmunya untuk mengajar anak-anak mengaji, Pak? Jadi saya itu berasal dari Kabupaten Batang, Pak, di PTPN Kapuk dan Karet yang sekarang sudah jadi kawasan industri terpadu Batang. Jadi saya dulu mulai dari SD, SMP, SMA itu mengaji dan kami mengaji dengan Bapak Yai Huzairi di kampung itu. Ya, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Materinya mengaji itu ada fikih, ada Safinatun Najah, ada tajwid juga, ada Riyadhus Shalihin juga. Baik, Pak. Bagaimana metode pembelajaran dalam mengajar mengaji tersebut, Pak? Untuk metode pengajaran kami, untuk yang kecil-kecil ini kami dengan menggunakan metode Iqra untuk Al-Quran. Tapi dalam TPK Syifa ini kan pendidikan tidak hanya membaca Al-Quran,
Di sini juga ada fasolatan, yaitu tentang bagaimana praktek sholat, kemudian juga toharoh, mulai berwudu, bersuci, dan juga ada fikihnya juga, gitu. Jadi untuk yang besar, alhamdulillah kami ini di TPK Ashifa ini kan disupport dari Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi alhamdulillah untuk metode pembelajarannya juga dari dai atau ustadz yang berasal dari Pondok Sidogiri. Dan kami juga terhubung dengan Pondok Sidogiri. Apabila ada ujian di pondok, kami juga ikut ujian untuk anak-anak itu, untuk mengikuti ujian pondok di sama dengan Pondok Pesantren Sidogiri. Baik Bapak, dapat dilanjutkan mengaji dari perwakilan peserta didik Anda? Baik, Pak, baik, kami. Oke. Silakan Bapak. Ya, 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 ya ini. Cuk. Sini nak, ini anak santri-santri kami yang mau mengaji ini. Ayo, Cuk. Ya, mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام فالحب ذو الأصل والريحان
Bis. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Kita kembali ke Pak Jono, pesan kepada masyarakat agar mengedepankan pondasi religius dalam segala tindakan. Baik, dalam kesempatan yang baik ini kami mengutip Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah yaitu tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kita khusus juga anggota Polri dalam hal kegiatan apapun kita niatkan untuk ibadah. Jadi kita dalam tugas apapun, kegiatan apapun, kita niatkan ibadah. Tentunya dalam hal tugas kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dari sisi religinya, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Tentunya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kehadiran kita selaku anggota Polri, dimanapun itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi kehadiran kita menjadi solusi pemecahan masalah, bukan menjadi masalah di masyarakat. Jadi itu dengan fondasi iman, akhlak mulia tentunya, saya kira dalam ajaran agama juga mengajarkan bahwa kita, terutama mulai dari anak-anak kita, diajarkan akhlak mulia sebagai fondasi. Ketika nanti mereka dewasa menjadi apapun, mau menjadi pejabat, mau menjadi pengusaha, mereka mempunyai akhlak yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bribka Jono, anggota Ditpolrut Polda Bali telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Baik, selanjutnya pemirsa, Satgas Pangan di Tipideksus Bareskrim Polri mengungkap kasus kecurangan takaran minyak goreng, minyak kita. Pelaku tidak menjual isi minyak 1 liter tetapi menjual 700 ml saja. Dari hasil peninjauan ditemukan penjualan minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Selain itu pelaku mengurangi jumlah isi minyak goreng yang harusnya diisi 1 liter, pelaku hanya mengisi 700 hingga 800 ml. Tim Satgas Pangan Bareskrim Polri pun menemukan lokasi produksi minyak kita di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Polisi akhirnya mengamankan satu pelaku berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik dan penanggung jawab kegiatan usaha tersebut. Kasatgas Pangan di Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf mengatakan, tersangka AWI mendapatkan minyak curah dari PT ISJ melalui trader dengan inisial D di daerah Bekasi dengan berbagai macam varian harga kemasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga 18.100 per kilo. Ya. Kemudian tersangka mendapatkan kemasan botol dan pouch dari trader PT MGS di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat dengan harga untuk kemasan botolnya Rp930 per botol, per piece ya. Dengan kemasan pouch harganya Rp680 per piece. Dan ada juga yang kemasan untuk 2 liter itu Rp870 per piece. Itu untuk pouchnya atau tempatnya. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti 450 kemasan minyak kita, 1 buah surat jalan, 180 dus minyak kita kemasan pouch bag, 73 filing machine, dan 10.560 liter minyak goreng.
Ditjen Industri Argo Kemenperin, Putu Juli Ardika mengapresiasi kinerja di Tipideksus Bareskrim Polri yang telah mengungkap kasus tindak pidana minyak kita ini. Tindakan ini merupakan dukungan Polri dalam penegakan hukum dan pencegahan demi terwujudnya program Astacita Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Gorontalo mengamankan 4 pelaku mengemas ulang minyak kita ke dalam botol bekas air mineral yang tidak sesuai dengan standar SNI. Empat pria di Kabupaten Boalemo, Gorontalo diamankan di Treskrimsus Polda Gorontalo karena mengemas ulang minyak goreng rakyat atau minyak kita dan dijual di atas harga eceran tertinggi. Para pelaku meraup keuntungan sebesar 30 juta rupiah. Di Treskrimsus Polda Gorontalo, Disperindak dan Dinas Pangan awalnya menerima informasi terkait kelangkaan minyak kita. Laporan tersebut kemudian diselidiki hingga dilakukan sidak. Hasil temuan dari pelaksanaan sidak di beberapa pasar tersebut didapati bahwa adanya kelangkaan minyak goreng merek Minyak Kita. Dari informasi tersebut, tim gabungan melakukan pendalaman, kemudian dilakukan penegakan hukum, yaitu di 2 toko di wilayah Kabupaten Boalemo. Hasil temuan dari pelaksanaan sidak di beberapa pasar tersebut didapati bahwa adanya kelangkaan minyak goreng merek Minyak Kita, ya. Bergerak dari informasi tersebut, tim gabungan ini melakukan pendalaman dan dipimpin oleh Kasubdit Tindak Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mendapatkan informasi yang kemudian dilakukan penegakan hukum, yaitu di 2 toko di wilayah Kabupaten Boalemo, ya. Fakta-fakta yang didapat bahwa pada saat dilakukan upaya penegakan hukum, tertangkap tangan para tersangka. Dalam hal ini adalah 4 orang di TKP pertama, yaitu di toko IP, ya. Toko IP ini tersangkanya ada 2, ya. Ulangi, tersangkanya ada 3, ya. 1 inisialnya D selaku pemilik toko, kemudian yang 2 orang lagi adalah para pelaku yang melakukan repacking, ya. Kemudian bergerak dari TKP pertama di toko ID itu bergeser ke toko kedua, yaitu di toko IP, ya, di mana pelakunya adalah saudara S, ya, dengan modus operandi yang sama melakukan repacking, ya. Keempat pelaku dijerat dengan pasal perlindungan konsumen, pasal tentang perdagangan, dan para pelaku diancam pidana 5 tahun serta denda 5 miliar rupiah. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Satuan Tugas Madago Raya melalui Polsek Poso Pesisir menerima sejumlah barang berbahaya dari hasil penelusuran, berupa senjata api SS1, amunisi, serta airsoft gun. Barang berbahaya tersebut diserahkan secara sukarela oleh warga setelah mendapatkan imbauan dari polisi. Sebelumnya pada 7 Maret 2025, ada seorang warga di Kelurahan Mapane menemukan magazin senjata api SS1 dan amunisi saat menggali pondasi bangunan. Barang ini terbungkus plastik yang sudah bercampur tanah dan berkarat. Namun pada tanggal 8 Maret 2025, seorang warga desa Lape menyerahkan 1 unit airsoft gun, 3 magazin, senpi SS1, dan 61 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Kami ingin menyampaikan bahwa benar ya, masyarakat serahkan itu hasil seluruh babinkas kami yang melakukan penggalangan menyampaikan barang-barang yang masih tersimpan yang pernah digunakan pada saat kejadian-kejadian tahun-tahun 2000 itu, kalau ada masih ada, tolong diserahkan sehingga tidak sampai kita mencari-cari
teman-teman kita dari kepolisian lain mencari-cari sehingga terjadi penegakan yang harusnya tidak terjadi. Barang-barang ini ditemukan di pondok kebun di wilayah Ratabungku pada 2017 dan disimpan karena kekhawatiran terhadap kelompok bersenjata yang masih aktif pada saat itu. Setelah mendapatkan imbauan dari kepolisian, warga akhirnya menyerahkan barang berbahaya tersebut ke Polsek Poso Pesisir. Polisi mengapresiasi sikap kooperatif salah satu warga yang telah membantu dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Humas Polres Poso Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.